Ya, selamat malam teman-teman, selamat pagi yang nonton di pagi, selamat siang nonton siang, selamat sore yang nonton sore, dan selamat malam yang nontonnya malam. Nah, kemarin saya sudah menantang dari beberapa perguruan, dari Ikan Merah dan dari Garuda Indonesia. Oke, untuk Mas Rary Pras, nih, saya menantang Anda untuk battle tricking. Untuk perguruan merah, saya menantang Anda untuk sparring. Bukan sparring partner, ini musuhan kita. Oke. Sepertinya saya kurang puas dan saya akan menantang lagi petarung dari MMA. Mau nantangin siapa bro? Orangnya langsung dateng anjir. Lah, gue denger-denger tadi ada yang mau nantangin MMA. Enggak, rantang bang, rantang. Tantang apa rantang? Rantang ah. Tadi tantang kayaknya. Rantang aku, malah kata rantang budak, enggak lah, rantang. Tapi serius lu mau nantang Kagak. siapa? Enggak, bukan rantang. Bener. Iya. Oke, teman-teman, kita kehadiran Bang Randy Pangalila. Bos. Gimana bro? Pian ini, wah dia, gue udah lama banget sih kenal sama dia. Lu itu stuntman dari zaman kapan bro? Gue tuh pertama kali sama dia tuh dari Putri Duyung. Gue masih belum bisa salto-salto tuh. Wah dia tuh, wush. Jangan dong, terbang saya nih. Tapi yang saya bikin aneh tuh ya, pas Apa? saya lagi latihan kan, saya datang bawa motor, kok bisa nebak itu saya gitu kan, padahal kita udah lama nggak ketemu. Bro, lu itu ikonik bro. Masa sih? Lu pakai tutupan begini aja gue Iya, tahu. pakai masker. Langsung tahu bro. Langsung ngomongin, weh yang nantangin dari Pras, udah kok tahu dia. Masalahnya ini gini, Ah, dunia stuntman itu lu Kecil. bener nggak? Dunia stuntman tuh kecil. Kecil banget. Iya, apalagi kalau misalnya lu aktor yang udah sering main berkecimpung di dunia film action, apalagi action. sinetron juga ya, lu pasti bakal ketemunya orang-orang itu aja. Lu pasti bakalan kenal deh sama semuanya gitu. Jadi lu apalagi lu udah Ian tuh cuma satu, ya cuma dia doang. Mas enggak banyak bang. Gila, dari bentuk tubuhnya, dari matanya itu udah lo banget. Makanya begitu lo lewat langsung wes. Penantang Harry Pras nih kemarin. Ngeri kali. Oh ya, teman-teman, kita doain juga ya untuk istrinya Bang Randy, bulan ini dia akan lahiran, semoga Amin. lancar dan diberikan Amin, kesehatan untuk bayinya dan ibunya dan Mas Randy. Amin. Keluarga lah pokoknya. diberi Harus dong, gua harus kesehatan. sehat terus dong. Harus sehat. Kan gua harus kerja buat anak Anak, istri. Yo, iya. harus dong. Amin. Oke, jadi kesibukannya apa selain menunggu istri yang sedang Lu pakai pura-pura nggak tahu kan, lu nyamperin gua latihan kemarin di Piranha. Jadi itu di roll nggak? Jadi nggak di roll? Oh, mungkin nggak di roll. Gede banget tuh nggak di roll. gua sih sekarang lagi ada web series baru. Ya, konsepnya udah boleh dibilangin belum ya? Boleh sih, cuman nggak boleh dikasih tahu full sih. Konsepnya yang pasti Action pasti lah ya. action. Terus dia lebih science fiction lah, science fiction. Nah, jadi makanya itu kemarin kita kan ketemu di tempat latihan Piranha ya kan, karena itu gua harus belajar wiring lah, belajar ya selingnya. Ada banyak gerakan-gerakan baru kayak aerial. Itu gua belum pernah sih. Gua baru ini. Biasanya kan kita dari zaman dulu seling tuh paling ya seling terbang, seling belakang, seling betot, Bukannya akrobat ya? bukan akrobat. Kalau ini kemarin kan wah selingnya taruhnya di depan sama belakang. Jadi kita bisa aerial di itu. Gua baru pertama kali ini sih. Nah, sekarang sih emang lagi persiapan untuk itu, sama ya paling tetap latihan untuk persiapan kalau misalnya dipanggil MMA lagi. Wah, itu dia. Nanti kita bakal bahas itu. Itu syutingnya sama Afgan. Apaan sih? Gue juga bingung kenapa tiba-tiba viralnya jadi begitu. Kok jadi Afgan? Enggak. Ini kalau misalnya gue bisa klarifikasi di sini, jadi sebenarnya itu kebetulan Piranha ini kan emang jasanya dia untuk stun dan juga wire worksnya ini memang dipakai sama semua kalangan gitu, bukan cuma dari action film tapi juga musisi mau bikin video klip juga datang ke situ gitu kan. Nah, kebetulan mungkin orang lagi ngelihat kita persiapan untuk web series ini, hari berikutnya Afgan latihan untuk video klipnya dia. Jadi baru yang di syutingnya kemarin, Afgan datangnya besoknya. Untuk project yang lain sebenarnya. Jadi Tapi biasa orang mikir, gitu. wah ini jangan-jangan mereka satu project, padahal enggak. Ya kebetulan sama-sama Piranha aja stunnya. Karena sama satu tempat jadi netizen mikirnya satu judul juga. Makanya gue bingung nih di Instagram gue banyak yang ngetek. Nah, tiba-tiba ada Afgan.
ini parah nih, netizen ini belum tahu berita benernya tiba-tiba udah langsung ngejat semua. Wah ini jadi misleading nih ya. Yang kemarin saya bilang songong-songong, padahal dia nggak tahu aslinya saya. Nah makanya. Bilang songong-songong apa segala macam lah ya. Udah lu nggak tahu kehidupan gua. Gila, gua paling tahu nih. Iya kan. Begadang-begadang bareng ya kan. Pulang jam 3 pagi ya kan. Jangan kan jam 3, jam 9 siang, Bro. Seperan nih. Sampai jam 3 sore pernah besokannya. Wah gila sih. Itu ya. Tapi nih, satu pertanyaan yang ada benak saya nih buat untuk Bang Randy. Apa tuh? Awal ini dari bela diri atlet kan, taekwondo kan. Iya. Terus masuk ke drama dulu, Drama Cinta Fitri. Iya. Terus tiba-tiba masuk ke MMA itu ada hasrat apa gitu? Apa yang kayak MMA gitu? Ya lo kan tahu, ya dari dulu kan sebenarnya walaupun gue syuting kan gue juga tetap latihan. Gue juga tetap latihan ya Muay Thai juga. Terus latihan boxing juga. Taekwondo juga sama TMI waktu itu juga tetap latihan. Nah, jadi gue tuh sebenarnya di balik layar kaca ya yang orang tahu, gue tetap terus latihan sebenarnya. Terus di 2013 gue mulai latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Waktu itu awalnya sama Sunoto dulu, bukan sama Prof Max. Sampai akhirnya di 2015-an lah, 2015-2016-an itu Max Metino buka cabang di deket rumah gue sini di Kemang Pratama Bekasi. Nah, gue datang, gue ikut seminarnya dia, gue cocok sama dia. Orangnya kan humble juga kan, Prof Max itu humble banget. Gue suka banget sama tipikal orang kayak gitu. Akhirnya gue jadi deket lah, jadi temenan sama dia. Terus akhirnya gue latihan sama dia sampai ke Warrior yang headquarter yang di Kelapa Gading, gue latihan sama dia. Terus fokus sampai akhirnya dia yang nawarin, Ren, kalau ada celebrity fight, lu mau nggak? Sebenarnya gue dalam hati tuh gitu juga tuh. Ada tegangnya juga, Bro, karena udah lama nggak ini kan, udah lama nggak fight. Maksudnya lo koreo beda lo, sama fight beda, Bro, beda. Koreo kan kita ngafalin. Iya betul. Iya kan, walaupun gerakannya kita itu fighting, tapi kan itu kita itu kan menghafalkan gerakan. Kita seperti nari lah, cuman gerakannya sama kontrol. Iya, sama kontrol kan. Kan kalau fight beda, Bro. Walaupun sama-sama selebriti, ini udah nggak kontrol, Bro. Begitu di atas sana, ya nggak ada sutradara yang bisa stop. Nggak ada bisa, kekat, nggak boleh mukul Randy, nggak ada, Bro. Di sini ya hajar, bleh, ya kan. Nah, di situ sebenarnya gue ada rasa tegangnya, cuman gue sempat mikir juga kalau memang gue latihan mulu terus nggak ada goalsnya juga buat apa. Gue ngerasa kayak di situ. Iya, gue kepengen men-challenge diri gue sendiri. Jadi sebenarnya gue siapapun lawannya, gue tuh lebih men-challenge diri gue sendiri sih sebenarnya, kemampuan gue sampai sejauh mana gitu. Itu juga terjadi pada saat gue lawan sama yang kedua sama Adi Pawitra. Itu gue men-challenge diri gue sendiri. Gue lawan seorang grappler nih. Adi Pawitra itu kan Brazilian Jiu-Jitsu-nya bagus ya. Itu gue men-challenge diri gue, gimana nih gue untuk melawan Brazilian Jiu-Jitsu martial artist nih gitu. Nah, itu juga dari tim gua Warrior itu juga kita bikin strategi. Itulah kenapa terjadi low kick itu. Ya itu sebenarnya adalah strategi karena gua tahu banget dia itu adalah grappler yang bagus. Kalau misalnya gua menendang di bagian pinggang atau di middle atau ke kepala, dia pasti akan langsung take down. Kalau misalnya gue nendang di perut, dia pasti akan pegang, dia akan jatuhin gue. Nah kan gue menghindari itu. Gue tahu kekurangan dan kelebihannya masing-masing kan. Nah berarti gue harus maksimalkan di striking gue, meminimalisir di grapplingnya dia. Makanya kenapa gue chop di kakinya terus, karena untuk seorang grappler mau mengambil kaki gue untuk take down gue, dia berarti kan kalau gue low kick dia harus ngambilnya bawah banget. Dia harus ngambil kaki gue bawah banget. Itu kenapa makanya strateginya adalah ya low kick. Kalau memang dia berusaha untuk take down gue, ya gue take down defense, ya baru gue main tangan gitu. Itu sih. Jadi gitu teman-teman. Gitu. Nah, kalau disuruh milih nih, milih jadi fighter MMA apa menjadi aktor? Waduh, Bro. Kalau secara duit ya enaknya jadi aktor lah, Bro. Lu yang bener lah. Jujur, serius, aktor. Ya gini, kalau untuk di martial arts, jujur itu adalah passion gue. Ya, dan gue tidak akan pernah meninggalkan itu. Sampai sekarang pun gue juga masih tetap latihan, gue masih kalau misalnya One Pride manggil gue lagi untuk fight, ya gue pasti akan mengiyakan karena itu adalah passion. Tetapi apakah itu menjadi jalan hidup gue, menjadi pekerjaan gue? Ya lo tahu sendiri lah, Bro. Ya aktor lah, Bro. Lo yang enak stripping lah, stripping. Apalagi stripping, Bro. Duitnya banyak, Bro. Stripping udah 3 judul. Ya maksudnya apa ya? Ya
kita kan juga harus realistis, ya kan, kita juga harus realistis. Kita tahu bahwa mungkin gue sama sekali di sini disclaimer ya, gue tidak merendahkan fighter di Indonesia. Cuman gue merasa kayaknya untuk sekarang Indonesia masih belum sih membuat fighter Indonesia ini hidupnya bisa makmur lah, masih belum. Tapi gue nggak bilang enggak ya, mungkin mudah-mudahan, malah harapan gue adalah ya kedepannya akan dipikirkan gitu. Sama kayak stuntman ya. Gitu ya? Sama. Oh, curhat juga nih akhirnya. Jadi stuntman gitu juga bro? Iyalah. Padahal kalau kita bandingkan di luar negeri, stuntman itu kan wah gila banget ya. Nah, menurut Bang Rene nih, stuntman itu seperti apa sih yang ada di Indonesia ini? Maksudnya? Tanggapan Tanggapan Stuntman gua? Indonesia. Bagus banget bro. Bagus Karena gini, stuntman itu kita bicara tergantung project kan. Jadi pasti kelas produksi akan berbeda gitu. Kalau mungkin untuk project yang serius seperti film, sebenarnya Indonesia juga punya banyak sumber daya manusia yang bisa bagus berskill seperti yang kemarin gue lakuin di salah satu di Piranha. Ada banyak, salah satunya Piranha. Iya. Nah kemarin wire worknya itu udah bagus banget dan nggak kalah sebenarnya sama stunt dari luar negeri gitu. Bahkan kayak misalnya dari segi orangnya deh, melakukan tricking gerakan-gerakan yang wah keren banget di luar negeri. Di sini juga banyak bro. Gue ketemu banyak banget stuntman yang jago banget begitu, itu banyak banget. Cuman nggak ke-expose gitu kan. Karena kan mungkin juga gue menyadari project yang ada di Indonesia itu kan mungkin secara action juga tidak serame di luar negeri gitu kan. Akhirnya menjadi ya nggak kelihatan bahwa di Indonesia ini banyak banget yang jago-jago kayak di luar negeri gitu. Mungkin gue bisa ngomong begini karena kan gue masuk ke dunia sinetron action, film action, gue ketemu dengan orang-orang itu dan gue melihat wah gila ini jago-jago banget nih. Cuman nggak pernah kelihatan aja karena ya memang projectnya nggak ada. Dan begitu ada project actionnya juga bukan yang terlalu yang ngasih lihat kemampuannya dia juga gitu. Yang paling ya seadanya gitu. Itu sih. Tapi udah pernah kerja sama stunt luar belum? Belum. Kalau bekerja sama stunt luar belum pernah, tapi kalau ngelihat behind the scene-nya kayak film John Wick segala macam itu kan biasanya kan ada footage-nya kan, ada behind the scene-nya. Dan gue melihat keren, mereka juga ya pasti keren lah, Hollywood men. Ya kali nggak keren. Keren, gue bilang Indonesia juga punya, Indonesia juga bisa gitu. Tidak memadai. Iya, project-nya aja yang tidak sebanyak mereka. Kalau mereka mungkin karena ya kelasnya yang nonton kan satu dunia. Project-project itu tuh jadinya banyak banget. Ntar dari satu John Wick nih tiba-tiba ada film Mission Impossible sekian nih. Ada aja terus gitu. Jadinya mereka terus running terus gitu. Nah, Bang Randy sebagai aktor action nih ya, yang sering fighting, pernah nggak di stuntmanin? Pernah lah. Tidak nggak gengsi ya. Kadang ada yang gengsi loh untuk berkata aja saya di stuntmanin. Saya nggak pernah di stuntmanin. Kenapa gengsi? Entah. Oh biar kelihatan kayak Tom Cruise, biar kelihatan kayak jago bisa ngelakuin sendiri. Enggak lah. Kalau gue banyak banget stuntman gue. Cuman memang gue akan berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin kalau gue masih bisa melakukan, gue lakuin sendiri. Cuman ya gue tau lah kapasitas gue bukan stuntman kan, gue aktornya. Stuntman itu memang latihan tiap hari begitu gitu, otomatis ada gerakan-gerakan yang memang riskan buat gue dan mereka sudah biasa lakuin setiap hari, ya mereka yang ambil gitu. Dan waktu gue di Manusia Harimau jujur aja, banyak banget itu stuntman gue, nggak semuanya lah. Cuman adegan-adegan yang gue bisa, paling kalau untuk stunt atraksi paling kayak backflip, side flip, gitu-gitu doang. Sisanya mau yang corkscrew. Sekarang masih bisa? Nggak bisa bro. Sekarang masih bisa. Iya, mungkin karena nggak pernah dilatih. Satu sih mental. Mental itu yang paling kena itu sebenarnya mental. Kayak misalnya kemarin di mana di tempat latihan di Piranha itu kan sudah matras semua kan. Masih bisa nggak backflip? Karena udah lama banget gue kayak ngelihat lantai kayak mendingan udah deg-degan. Mendingan di strike apa di backflip? Mendingan di strike sih. Mendingan di strike karena gue masih bisa ngeles, masih bisa take down bro. Kalau backflip bro, lu mau take downnya gimana bro? Itu udah gravitasi bro. Kayak udah, lu bisa cedera lo kalau nggak hati-hati gitu. Jadi mental sih yang paling kena. Kalau memang lu udah lama banget nggak latihan,
untuk atraksi-atraksi gitu tuh mental sih gitu. Dan gue ngelihat anak-anak stan itu yang main tiap hari latihan, enak banget gitu, kayak bisa terbang gitu ya kan. Gokil sih. Gue sih selama ini kalau ada adegan yang memang bahaya banget, dia stuntman bro, nggak mungkin gue. Gitu. Cuman memang sebisa mungkin kalau memang gue masih bisa maksimalin, gue masih bisa lakuin, sutradara minta, Ren lu bisa nggak ini sendiri? Dan gue ngerasa memang masih bisa, gue akan mencoba untuk kasih yang terbaik lah buat sutradara gitu. Nanya apa lagi gue ya? Belum besar? 15. Baru 15? Udah lanjut. Bentar ada telepon. Tahu callingan ini. Ya, udah datang sini di calling. Susah sih YouTuber kalau stripping gini nih. Ini mau tadi film kelewat, Pak. Ketiduran balik jam 3. Serius lo ada callingan film? Film. Lah, Koreo. ya gini nih. Gimana stuntman Indonesia bisa dapat kerjaan? Di callingnya tidur. Ya, callingan stripping kelar jam 3. 3 pagi. 3 pagi. Ya ampun. Tahu-tahu diri stripping. Film jam 5. Jam 5 pagi. Iya. Ya, lu Besok gila. pagi hujan lagi kan. Terus nggak tidur. Ya, tidur lah Ya, makanya. makanya. Ngomong kan harus pentingin kesehatan dulu daripada Iyalah. duit kan. Iyalah. Itu mah bisa dicari. Kalau udah sakit kena corona, nah itu kan, dia. Itu. Bener. Kesehatan adalah investasi yang paling utama, bro. Tuh. Dengarkan kawan-kawan. Nah, Ih. akhirnya gue ngomong yang bener juga. Biasanya gue ngomong gak bener loh. Nextnya nih, karir Bang Randy kan sebagai aktor, apa hanya menetap ke aktor terus, apa mau jadi produser, apa digeblek, mau jadi sutradara, Aduh. apakah gitu? Nah, penyanyi udah, Iya. fighter meme udah, Iya. aktor udah. Tapi mungkin kalau fighter, Sebetulnya mau jadi stuntman kan udah tahu juga kan. gua mungkin akan tertarik. Enggak, jangan Bang, honor kecil Bang, jangan. Aduh. Tapi yang pasti sih untuk kedepannya gue tetap tidak akan meninggalkan dunia MMA gue, karena gimana pun juga gue harus berterima kasih sekali. Itu juga salah satu hal yang membesarkan nama gue lagi. Ya kan, setelah ya orang udah taunya gue drama, tiba-tiba gue masuk MMA, akhirnya jadi gede lagi. Ya itu juga karena MMA. Ya, Itu juga planningnya sih. Ya walaupun gue tetap latihan MMA, tetap fokusnya di film sih. Gue kepengennya sih lebih fokus ke film action kalau ada kesempatannya. Cuman kan tetap kembali lagi, ya yang namanya rezeki kan ada yang ngatur. Ya. Dan seperti yang lo tahu, yang kita udah bicara dari tadi, ya keinginan kita di action, tapi kan kadang-kadang di Indonesia ini untuk membuat film action itu kan jarang-jarang banget. Satu karena peminatnya, Satu karena peminatnya, penontonnya juga nggak terlalu banyak. Akhirnya PH, ya udahlah goblok-goblokan lagi aja, sinetron gak jelas. Iya, dan Drama-dramaan. kedua juga budgetnya bro. Ya, mahal. Film action itu budgetnya nggak bisa kecil gitu kan. Belum pakai properti-properti yang dihancur-hancurin, belum pakai ya kayak seling-seling begini. Iya. Safety-nya, terus pemain-pemainnya juga. Nah, itu pasti lebih mahal sih. Jadi Cuman orang yang suka action itu orang-orang yang idealis kali ya. Yang mau bikin project action nih. bisa dibilang seperti itu sih. Kalau nyari rezeki sih sebenarnya di Indonesia ya. Kurang banget. Horor men. Nah, Horor men. Horor. Iya, horor yang pakai cewek pakai bajunya segini-segini ya jangan yang kan. gitu dong. Kan dulu begitu, Pak. Iya itu dulu, zaman dulu tuh aduh gila, malu-maluin banget sih. Tapi gue pengen sebutin sutradaranya gua. tapi zaman sekarang sih udah nggak sih. Kalau gue ngelihat film horor sekarang ya itu udah berkualitas sih. Udah bagus banget sih. Udah bisa diadu lah sama horor Thailand, horor Jepang itu kan serem-serem banget kan. Udah bisa diadu lah sekarang. Dan memang secara budget pasti lebih rendah lah daripada action lah. Gitu. Nanti bakal kedepannya bakal tetap di film apa Mas? Kalau ada tawaran sinetron masih ambil? Gua sih, aduh. Ini aduh. Mungkin kalian nggak tahu ya. Emang apa bedanya sih sinetron sama film? Mungkin nonton nggak tahu ya kan, taunya ada di TV aja atau di layar aja. Cuman nggak tahu kan image-nya tuh kayak gimana besarnya. Sebenarnya sih dalam hati sih kepengen tetap di film sih. Kepengennya. Cuman kan ya tetap gini, kan sekarang juga gue udah mau punya anak ya kan. Ya, betul, dan udah punya tanggung jawab ya, namanya laki-laki itu tetap harus bertanggung jawab apapun yang terjadi. Mau bertentangan sama isi hati, kepengennya di film ya, kalau memang rezeki di sinetron ya untuk keluarga gue ya udahlah gue lakuin lah gitu. Jawaban yang aman. Kan gue punya anak bro. Iya betul. Iyalah. Kalau zaman gue bujang mungkin masih bisa nih. Wah gue puasa nggak makan nggak apa-apa lah gue film dah. Kalau sekarang ya jangan gitu dong bos. Kalian bakal idealis mau
mau naikin jadi inilah film lah, aktor. Iya. Cuman ya sebenarnya bisa di mix sih. Sebenarnya kayak gitu bisa di mix sih. Jadi kayak misalnya lo ada film-film yang memang film idealis atau film-film festival, lo ambil, lo tetap syuting itu, tapi sekali-sekali lo juga tetap sinetron, itu juga sebenarnya sah-sah aja gitu, sah-sah aja. Jadi lo ada yang buat hariannya, ada yang buat karyanya gitu. Nah nih pertanyaan terakhir nih ya, ini mengenai stuntman nih. Bang Nedi kan sering syuting action, ya kan, melibatkan stuntman. Yes. Tahu nggak honor stuntman itu berapa? Jujur gue nggak tahu, karena teman-teman stuntman gue banyak banget. Mungkin yang nonton ini juga stuntman, teman-teman gue juga. Cuman kan gue nggak mungkin dong nanya, honor lo berapa, kan nggak sopan kan. Cuman gue boleh tebak nggak? Boleh. Tebak ya. Ini tebak-tebakan ya. Sinetron nih. Sinetron per episode untuk stuntman sekitar 3 juta satu episode. Kaya dong gua. Bukan. Dua. Tergantung PH sih. Tergantung Tapi PH. segede-gedenya PH nggak segitu. Oh gitu. Nih, tebak ya berapa honor adegan tabrakan. Iya. Ini harian. Oke, ini lo tebakin gua kan. Oke. Iya, Gua mikir secara rasional ya, secara aja, rasional. secara manusia lah. Oke, adegan kecelakaan. Ada kecelakaan tabrak. Oke. Stunt girl cewek. Cewek. Wah, cewek lagi Sinetron kan. Ya, ini harusnya lebih nih, karena kan cewek ya. Ada yang tabrak, itunya enggak katukat tapi real, jedeng. Oh, ditabrak beneran? Bener. Bukan katukat? Bukan. Pakai safety? Pakai safety. Oke. Tapi ditabrak? Tabraknya real, deng. Oke. Kan biasanya kalau sinetron kita kan katukat gitu. Iya. Nah, itu honornya berapa? Cuman untuk satu adegan ya, bukan Satu full, adegan. bukan jadi stuntman gua full gitu ya. Untuk satu adegan itu doang, kecelakaan. Harusnya sih 1,5 lah, 1,5 sampai 2 lah. Juta lah. Loh, ini menyangkut masalah kesafetyan orang loh. Ini Sinetron men, 2 juta 1,5. Loh, Amin ya Allah, amin. Bro, logikanya lo ditabrak beneran lo. Lo kalau misalnya masuk rumah sakit ada apa-apa, Iya. itu masih kurang lo sama biaya rumah sakit, bro. Ya emang kurang sih, tapi alhamdulillah, syukur alhamdulillahnya sih kalau misalnya ada kecelakaan gitu PH masih bisa mau nanggung. Oh, PH ganti. Oke. Ya cuman kan kadang-kadang gini, nggak parah, cuman biru-biru. Itu dia. Ya masa Itu biasanya kalau udah kalau misalnya yang sakit kelihatan. Kan biasanya kan kita kalau misalnya sakit ya nggak kelihatan, nah itu biasanya yang parah tuh. yang Ya, tiba-tiba kena syaraf kita Iya. nggak tahu, lama-lama baru berasa, wah itu bahaya itu. Yang bangun biasa aja ya kan, nggak taunya 3 hari kemudian tiba-tiba ada saraf kejepit Waduh. atau apa kan. Waduh, gawat. Jadi kalau misalnya mau kecelakaan ya benar kecelakaan sekaligus kelihatan lah berdarah apa kek. Terus komunitas stuntman nih gimana? Kenapa nggak bersuara? Udah lah, no comment kalau itu mah gua. Loh, bukan maksud gue gini, gue bukan manas-manasin, gue sama sekali nggak manas-manasin, gue cuma ngomong secara rasional. Kan komunitas stuntman kan itu aja. Ya. Sebenarnya kan lingkupnya itu kan kecil. Betul. Kenapa nggak kalian itu bikin satu komunitas besar gitu kayak Stunt Indonesia Aha. gitu untuk satu suara ya, jangan begitulah. Kalau itu kan masalah kesehatannya orang, safety-nya juga. Ya betul, sangat betul sekali. Terus kenapa nggak dilakuin? Tahu saya juga bingung ya, gimana ya? Kayaknya emang sih saya orang yang paling kritis buat di dunia stuntman itu emang jujur saya sih ya akhir-akhir ini. Iya. Yang lain biasanya mah pada mikirin dapur sendiri, dimana mikirnya tuh ngebesarin timnya sendiri besar gimana. Kalau mau belak-belakan ya. Kalau itu gue no komen lah, karena itu gue nggak ikut campur lah sama Tapi kalau untuk dapurnya orang lah. emang seharusnya sih nimbrung gitu kan, duduk satu barang gimana ke depannya nih. Iya. Karena kan industri ini kan gak mungkin 2 tahun 3 tahun bakal kelar habis, tapi kan bakal panjang terus kan namanya Iya, industri kan, iya. perfilman. Tapi ya entahlah itu gimana para menurut gua harus sih ada satu perhimpunan gitu seluruh stunt Indonesia untuk menyesuaikan ya gap minimumnya Iya, seberapa standarisasinya. gitu. Standarisasi. Karena kalau ada tiba-tiba, karena gue pernah ada kejadian waktu itu, gue ngelihat di video, ini orang memang disuruh ngelompatin jendela kaca, Iya. tapi kaca beneran, Iya. kaca beneran ya, ngelompatin. Ternyata dia tuh bukan stuntman,
Oke. Terus dia agak-agak takut-takutan, tapi dari tim syutingnya kayak dipaksa, udah ayo berani. Akhirnya malah jadi jahitan Iya. besar, sedangkan bayarannya juga nggak segede itu, gitu kan. Maksudnya akhirnya jadinya apa ya, merugikan dua belah pihak kan malah kayak gitu. Tiga. Iya kan, dari produksi Semua juga pihak lah. Iya, makanya daripada kayak gitu kenapa nggak dibikin standarisasi, stuntman yang beneran itu minimumnya sekian, kalau adegannya berbahaya ya naikin sedikit, itu harusnya ada sih. Kalau enggak ya gimana ya jadi nggak sejahtera, karena maksudnya ya kita kan harus balance semuanya gitu ya. Ya orang syuting pengen sejahtera, dari orang produksi juga kepengen sejahtera, tapi kan orang stuntman juga ya harus mau sejahtera juga. Masa dipres terus stuntman kecil wah, Betul ya, sekali, sangat maunya betul sekali. gemuk sendiri Ya, ya kan. kalau gitu kita doakan semoga Bang Randy jadi produser, amin. Amin. Dia bisa mensejahterakan stuntman. Amin. Oke, teman-teman udah gitu aja ya. Penutupannya tentang stuntman. Yoi. Oke, thank you Bang Randy, semoga Thank you. sukses selalu. Siap, lu sehat, juga. rezekinya terus juga keluarga. Amin. Semoga lancar lah Amin, kelahirannya. Tuhan, ya. Teman-teman minta doanya juga ya sekalian ya. Oke teman-teman, saya Fianfu. Saya Randy Bakalila. Saya mengucapkan selamat malam, salam bela diri. Pos. Push.